Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda, namun ini penting sekali untuk dipersiapkan ya, penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Ada yang berbeda di UTBN, SBMPTN tahun 2022 yang siswa, sekolah, dan orang tua harus tahu dan segera dipersiapkan sebaik mungkin. Info yang disampaikan oleh Rini Channel hari ini adalah bersumber dari website resmi ya, dari lembaga tes masuk perguruan tinggi. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan UTBK pada SBMPTN di tahun 2020 ini, kita simak bersama terlebih dahulu aturan mengenai penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2022. Kita langsung saja. Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah SNMPTN, yaitu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN, kuota minimum 20%. Jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN, yaitu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN, kuota minimum 40%. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri, dapat menggunakan nilai hasil UTBK, kuota maksimum adalah 30%. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu SBMPTN yang kriteria penilaiannya berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Nah, dan dalam kurung ini ada keterangan ditetapkan bersama oleh PTN. Nah, inilah nanti yang akan memperbaharui aturan baru di SBMPTN di tahun 2020 ini. Lalu apa itu? Nah, kita langsung saja lihat. Kita pastikan ya, kita ingatkan kembali, pastikan Bapak dan Ibu atau siswa-siswi yang akan mendaftar di perguruan tinggi, pastikan menyimak informasi dari laman resmi dari LTMPT ya, yang resmi ini ada di sini. Kemudian langsung saja kita klik untuk UTBK-nya. Langsung saja pada materi UTBK ya. Langsung pada materi UTBK-nya. Materi UTBK pada tahun 2022 itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPA. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Yang kedua adalah tes kemampuan bahasa Inggris, mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah tes kemampuan akademik atau TKA, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada higher order thinking skill atau HOT. Nah, yang berbeda adalah pada poin yang kedua. Tes kemampuan bahasa Inggris tahun yang lalu tidak ada dan tahun ini diadakan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, karena ini sesuatu yang berbeda, maka siswa-siswi dapat mengadakan persiapan ya, entah itu dengan cara mungkin
ikut bimbel dan lain sebagainya apabila dirasa kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang ya. Nah, seperti itu untuk persiapan UTBK-nya. Semoga semuanya yang mendaftar di sini sukses ya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat, karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.